awal awal dalgona naik, kita kenal dalgona, terus kemudian pas pandemi itu ya, terus kita kenal ada kopi susu, gula aren, kemudian ada awal-awal kita mungkin mengenal Starbucks sebagai minuman yang mahal gitu. Lalu lama-kelamaan menjadi sebuah habit baru, bahwasanya kita kopi ternyata se-enjoy ini ya, kopi seenak ini ya, meskipun waktu itu banyak yang underestimate, mulai kayak kayaknya nggak mungkin deh kopi akan terus bertahan. Buktinya ternyata sampai sekarang terus ya, kopi ini terus bahkan mengalami golden time-nya ya, mengalami waktu-waktu emasnya. Kenapa? Sekarang kopi makin naik, harganya makin luar biasa gitu ya. Dan ini bukan menjadi alasan untuk kita kayaknya susah deh masuk ke industri ini, tidak. Tetapi justru ini menjadi sebuah yang berarti ada sesuatu yang ceruk besar yang dinikmati banyak orang, yang orang di situ banyak beraktivitas di situ, yang ya kalau orang di dunia bisnis namanya red ocean gitu ya. Apa yang sudah terlalu padat ya, tapi ternyata punya apa ya, punya daya jual yang tinggi. Terus tugas kita apa? Nah, berarti di sini kita dituntut apa ya, ketika kita mau serius dalam kopi kemudian mau berbisnis dan kopi, tidak sekedar jualan gitu. Tidak sekedar kayak apa namanya, tidak sekedar saya bisa buat kopi enak, saya langsung bisa jualan, saya langsung untung, saya bisa, oh belum tentu. Ternyata banyak hal yang harus kita pelajari ya untuk membentuk kopi ini sebagai daya jual yang maksimal, tidak hanya sekedar laku gitu. Tentunya ini juga fluktuatif terkait dengan indeks ekonomi ya. Dengan ekonomi yang zaman sekarang, kita juga melihat banyak hal gitu. Ada tantangan-tantangannya dan lain sebagainya. Lalu gimana supaya kopi kita itu dilirik, ya, kopi kita bisa dijual gitu. Ya sebagai pebisnis merasakan lah. Kalau dunia kopi, kalau sudah masuk dunia bisnis, sudah sangat beda sekali gitu ya. Nah ini teman-teman, kita mungkin sedikit-sedikit nanti bisa curhat-curhat juga, cerita-cerita juga ya. Tapi kita akan awali ya gitu. Eh, Banyak di Jogja ini orang, pekan-pekan ini, bulan-bulan ini yang banyak yang buka kopi, kemudian terlepas dari isu apapun yang negatif gitu ya, politis dan sebagainya gitu ya. Tetapi target marketnya luar biasa gitu ya. Nah, banyak juga yang tutup gitu. Ada kopi Blandongan, kopi apa tertentu tutup gitu. Ternyata jualan model kopi ini sejalan dengan tumbuhnya para konsumen-konsumen baru. Nah, setiap setiap ini mesti ada, setiap tahun tuh mesti tumbuh konsumen-konsumen baru, tidak mungkin tidak ya. Anak-anak generasi lanjutan-lanjutan itu akan terus ada konsumen baru di dunia kopi. Jadi tidak mati di konsumen lama, orang-orang tua seperti kita gitu ya. Tapi akan terus tumbuh gitu. Nah, makanya memang sejalan dengan itu ada yang berdiri, ada yang baru buka, tiba-tiba ada yang tutup dan sebagainya. Itu sejalan dengan ketika salah satu hal ini tidak bisa mampu mengikuti tumbuhnya cita rasa konsumen, daya beli konsumen, model cara belinya konsumen, ya tentu akan banyak yang ditinggalkan. Nah, makanya ada yang gagal, ada yang berhasil, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, teman-teman, gimana untuk mengatasi ini? Tentu ada banyak hal. Yang pertama, apakah kita harus ikut alur terus arus, terus trennya apa kita ikutin terus, atau kita harus seperti apa gitu. Ini kita harus pelajari, karena kalau kita ikut arus saja, akan capek sekali ya. Apa analogis konsumen terus tumbuh? Ya, karena setiap tahun penikmat kopi tentu tambah gitu ya. Dulu yang hanya eh two wave ya, gelombang kedua penikmat kopi, sekarang menjadi gelombang penikmat kopi yang ketiga, bahkan nanti naik lagi seperti apa lagi. Jadi penikmatnya banyak, konsepnya makin harus apa ya? Kita harus adaptif ya terhadap itu. Maka yang pertama, apakah kita harus ikut arus itu? Ataukah kita harus bagaimana? Nah, yang paling harus kita pahami adalah kita sebagai penjual, ini minuman kopi ini kan minuman yang apa ya, bukan hanya kekinian, keakuan banget gitu. Jadi kamu siapa kok mau jual kopi, nah gitu. Maka sebenarnya kita juga selain menjual, kita juga harus sebagai pribadi yang ownernya atau yang punya bisnis itu harus menampakkan diri bahwasanya saya punya keahlian dan kemampuan di bidang ini gitu. Nah ini harus punya gitu, tidak hanya sekedar gampang nanti saya hire karyawan, saya hire barista yang bagus, saya oh enggak. Nanti susah untuk orang-orang itu terikat dengan kita. Nah, ini penting juga. Nah, yang pertama adalah
Target marketnya siapa? Target market yang pertama adalah segmentasi baru, segmentasi baru. Setiap tahun ini tumbuh banyak-banyak orang-orang yang peminum kopi baru gitu. Nah, ini sejalan dengan itu nanti tentu ya akan terus menjadi pemicu, pemicu. Oh, ini karena banyak yang seleranya zaman sekarang ya owner hasilnya betul ya. Jadi sejalan dengan itu harus terus jalan terus apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus tahu basicnya seperti apa, dasarnya seperti apa, profesionalnya seperti apa. Nah, itu harus punya. Supaya apa? Oh, dia preferensial. Dia punya referensi yang jelas terkait apa yang dia jual. Tidak hanya sekedar mengandalkan karyawan, tidak sekedar mengandalkan barista, tidak hanya sekedar mengandalkan tampilan-tampilan yang catching di Instagramnya, di media sosialnya. Ini sangat penting. Jadi tentukan target kita. Target ini menentukan bagaimana kita akan apa ya, akan mudah untuk membranding apapun. Ketika kita sudah menemukan targetnya, mudah. Oh, target saya semua. Oh, jangan seperti itu. Kita tidak boleh serakah. Ketika kita mau ngambil semuanya, kita malah tidak dapat apapun gitu ya. Jadi segmen dulu, dikuatkan kita mau ke siapa dulu. Alasan lain nanti yang lain ikut masuk ke segmen kita, masuk ke mereka ada yang tidak target tapi malah masuk, itu urusan dari yang lain faktor misalnya faktor kalau di Islam gitu ya. Tapi kita harus tentukan market market kita siapa gitu ya. Saya sering lihat dulu awal-awal jualan itu meledak-ledak saya pengen siapapun tuh suka kopi saya, ternyata tidak bisa seperti itu. Kita harus tahu target seperti apa yang harus kita tawarkan, kepada siapa yang harus kita tawarkan. Nah, ini harus jelas targetnya. Oh, targetnya adalah anak-anak baru yang suka ngopi, misalkan suka kopi susu, atau yang lagi ngetren sekarang anak-anak yang suka eh, pelari culture yang mereka minumnya americano. Nah, ini kan punya target-target itu tersendiri gitu. Persempitnya adalah bagaimana supaya kita lebih kuat brandingnya di situ. Baru kita tentukan jualannya apa saja. Maka kalau kita jual ngomong, oh target kita adalah orang-orang yang ngopi kekinian, third wave, generasi ketiga, misalkan jualan filter, kemudian latte, cappuccino. Nah, ini sudah jelas target di situ. Oh, target kita adalah eh, apa namanya, kopi susu. Target kita adalah orang-orang yang suka kayak caramel macchiato, salted butterscotch atau apa yang anak motif. Oh, ini bisa juga gitu. Ya minimal di situ ada yang jualan inti, ada jualan yang mereka ketika mereka alternatif baru kenal ya es kopi susuan dan lain sebagainya. Sehingga ini lebih mudah untuk apa ya, mem- membuat menunya juga tidak ribet, kemudian untuk menentukan target juga tidak ribet, brandingnya juga lebih mudah. Range harga juga perlu. Yang selanjutnya adalah range harga. Mau diangkat berapa? Kita tentukan dulu HPP-nya sudah sampai berapa, harusnya harga jualnya bisa 2 kali lipat HPP. Karyawan juga dihitung HPP, listrik HPP, AC HPP, gedung sewa HPP, itu sebenarnya masuk di apa, di setelah HPP bahan harga pokok itu. Nah, tambahkan itu juga. Nah, setelah itu baru jangan sampai kita oh ini kita murah bahannya, ternyata boncos di karyawan, boncos di ini dan lain sebagainya. Ini harus harus dihitung dengan jelas. Nah, makanya kita perlu pelajari itu. Yang berikutnya, yang paling penting adalah konsepnya. Mau konsep apa gitu. Konsep ini menentukan nanti tempatnya, harganya, gitu. Oke, nah jadi ini harus dikejar dari situ. Jadi teman-teman bisa, oh misalkan saya dulu pernah kedai, konsepnya angkringan, segmennya berarti orang paling beli maksimal 15.000 udah dianggap mahal, nah gitu. Jadi lebih mudah. Nah, selanjutnya, di sini juga ada langsung ada yang tanya ya. Target customer katakan sudah clear, tapi belum tahu apa kiranya menu yang tepat. Gimana cara menebak kira-kira customer tersebut suka menu kopi apa? Nah, ini pentingnya kita survei. Jadi, kita harus lihat kompetitor kita. Saya selalu ketika memberikan apa namanya konsultasi untuk kedai-kedai, sebelum saya mulai silahkan kalian main ke kedai-kedai sekitar kalian, foto menu-menunya, terus tanya ketika datang yang bestseller apa saya mau pesan di situ. Nah, dari situ, dari 5 atau 7 sekitar itu nanti akan duduk, oh di daerah sini orang kalau ke sini sukanya ini.
Udah ketahuan kan, kopi susunya 60%, latte dan sebagainya ternyata cuma 20%, 30%-nya atau 20 misalkan 30%-nya lagi atau 15%-nya non kopi misalkan, atau 5%-nya ada filter. Nah, ini harus dicek dulu semua. Nah, ini menentukan nanti kita harus jualannya seperti apa, terus kita inovasinya seperti apa terhadap menu kita. Itu penting sekali. Emang harus penting. Main dekat-dekat kita, kemudian lihat selera pasar, kopi susu apa yang paling laku kalau kita mau jualan kopi susu, kopi filter apa yang laku gitu. Misalkan saya, karena dekat saya adalah ada kopi yang paling besar sekali, kompetitor yang paling luar biasa gitu ya, harga jual kopinya Ethiopia harganya 70 sampai 120. Saya menawarkan dengan harga segitu saya bisa jual geisha loh. Dengan segitu saya bisa jual sidra loh. Dengan harga segitu saya bisa di sini udah dapat ciroso loh. Nah, berarti kan saya udah nemu mereka yang bisa siatek kita ambil gitu di situ. Bestseller kopi susu aren jelas. Ini nggak ada matinya ya kopi susu aren. Nah, kopi susu yang aren yang mana kalau kita sebagai pendatang untuk bagaimana menambah daya saing gitu. Apakah cuma kopi susu gula aren, ataukah kopi susu gula aren yang didatangkan dari gulanya orang Baduy, misalkan harus punya apa namanya, harus punya ini apa, ciri khas di situ tadi. Nah, ciri khas ini namanya masuk di dalam konsepnya tentang tempat, apa kita mau full shop atau mau street kopi atau mau booth atau mau kafe besar dan sebagainya. Nah, ini ini teman-teman harus di situ ya, apa namanya, harus memahami di situ. Ini penting sekali ya kita. Jadi eh, saya sering mengatakan kita bisa jualan apapun, tapi kita harus tahu konsep apa yang akan kita buat supaya orang tahu kita sedang menyajikan apa. Tidak hanya sekedar kopinya, vibes-nya, lingkungannya, kemudian suasananya, ya vibes itu ya. Kemudian cara interaksinya ini juga penting sekali gitu. Interaksi dengan media sosial harus seimbang dengan interaksi yang ada di offline-nya di kedai. Jangan sampai kita apa namanya, sampai kita cuma lihat apa namanya, kopinya. Saya nggak boleh jadi ada yang baca komen ya. Dan sampai ketika kita jualan, ini malah nyantol yang tadi ya. Ini tadi ada yang nulis ini ya. Customer nggak peduli dari mana asal budaya, mereka cuma mau rasanya gurih, enak, manis. Nah, kalau cuma kayak gitu, kita juga sama aja nanti susah susah lakunya, susah lakunya. Ya, kecuali kita bikin promo-promo dulu terus mereka rasa kita punya enak, nah, itu dengan daerahnya atau tertentu itu untuk menarik. Oh, apa sih bedanya gula aren dari pedalaman Baduy dengan tidak? Ah, ketika kita jadi pendatang baru itu penting untuk membuat posisi yang ditentukan. Oh, gula sama-sama gula aren, tapi gula aren sana ada salt gula aren misalkan, gitu. Nggak apa-apa. Ada kasih garam Himalayan gula aren, Himalayan salt gula aren misalkan. Itu untuk menambah segmentasi, menarik pelanggan untuk hooknya di situ. Jadi ini penting sekali. Jadi tidak hanya sekedar jual, tetapi konsep harus jelas, konsep jelas, kemudian apa namanya, vibe harus jelas, lingkungan harus jelas, terus di sekitar kita kita juga sudah paham lingkungannya. Gitu. Apakah punya sistem kasir? Ada ya, gitu. Ada. Nanti dari Sinau Kopi Kak, ada ya Kak ya, Kak Ahyar ya tentang sistem kasir gitu ya. Ada. Mungkin Oh, oh. uh, pertanyaan bisa dijawab nanti aja kali ya, Kak ya. Oke, oke. Mungkin ini di hide dulu ya. Saya Oke. saya akan distraksi di situ. Sorry, sorry. Hmm, ya. Selanjutnya, teman-teman harus ketika sudah menentukan konsepnya, kita mau tadi ya jualannya apa tadi ya. Mau jualan yang misalkan kita terbatas di alat, alatnya kita belum punya alat-alat yang espresso bagus gitu. Berarti buat aja kayak es kopi susu yang masih pakai pokapot, tapi jangan diperlihatkan itu nggak apa-apa gitu. Terus kemudian es kopi susu apa dan lain sebagainya ditonjolkan di kopi susu dengan rasa-rasa apa. Nah, itu. Terus berikutnya menunya juga harus simple, operasionalnya cepat, kemudian yang membuat apa ya, mentraining karyawannya juga tidak susah. Ini cukup ini nih gitu. Terus stoknya juga lebih mudah karena ada di lingkungan kita. Kemudian juga harus apa namanya, ketika kita bikin menu simple ini modal awal jadi juga lebih hemat.
Selanjutnya diuji. Saya ketika menjual kopi, saya mengujinya, kemarin saya ceritakan ya, saya membawa 4 sampai 5 jenis kopi, ada coffee di sini ya, ada calf, terus kemudian ada kosan gitu. Terus ada es kopi susu biasa, kemudian saya pairing dengan saya ini ada sama tuku juga kita 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 ini bandingkan gitu, benchmark gitu. Kopi saya dengan kopi mereka dengan harga segini apakah sudah bisa masuk gitu. Tapi kita blind test, tidak diperlihatkan kopinya. Nah, itu termasuk salah satu bagaimana harus uji uji resep kita sebelum nanti grand opening. Nah, teman-teman apa namanya? Misalkan agak kebingungan harus resep-resep seperti apa. Insya Allah di Sinau Kopi sudah banyak ya menu-menu yang bahkan sampai 100 ya. Itu di Sinau Kopi modul bukunya lengkap gitu. Bahkan nanti kalau pendalaman tentang basic kopi biar kelihatan ahli gitu ya. Ketika ada datang pendekar-pendekar bisa nanti belajar juga lebih dalam di situ juga. Di Sinau Kopi insya Allah kita sudah siapkan. Kemarin kita banyak take video ya Kak ya untuk ini untuk banyak hal supaya teman-teman lebih apa ya lebih paham lagi di dunia kopi. Kalau sudah tadi teman-teman menunya sudah, bahan-bahannya sudah, resepnya sudah gitu. Nah, pelan-pelan nanti naikkan kapasitasnya. Sudah mulai punya mesin espresso, kemudian grinder yang bagus gitu ya. Karena untuk espresso yang enak tentu butuh grinder yang bagus gitu ya. Kemudian set manual brewnya juga harus jelas. Yang kayak apa? Kalau saya konsepnya misalkan saya pakai Chrono Dripper gitu. Nanti misalnya saya filter V60 semuanya harus V60 semua untuk yang anu 3 misalkan itu biar kelihatan serius gitu. Terus nanti tambahin map mau muka pot juga bagus gitu 3 gitu. Kalau cuma satu itu kayak cuma sekedar buat ada-ada aja. Tapi kalau membuat konsep itu kalau diadakan banyak itu kelihatan bagus. Misalkan di Sinau Kopi ada French press bagus-bagus nih ya. French pressnya langsung pesan 3 gitu. Oh di sini spesialis French press misalkan. Boleh itu untuk dengan cara ngirit tapi sudah bisa mencuri perhatian di situ. Kemudian jangan lupa dispenser, kulkas, blender, pendukung lainnya ya, pitcher, knalpot, timbangan untuk ini harus ada semua juga. Ini nanti teman-teman harus siap. Jadi gimana cara untuk biar kita nggak bingung untuk menentukannya? Hmm, Pen, alat-alat utama dulu. Grinder itu jelas ya. Kita mau bikin minum-minuman es kopi susu, berarti kita butuh olahan dari espresso ekstraksi yang lebih padat, ekstraksi yang tekanannya presonya lebih bagus, yaitu grinder, kemudian mesin espresso. Terus grindernya harus bagus supaya konsistensinya juga bagus. Selanjutnya, berikutnya, sesuaikan alatnya dengan konsep tadi saya jelaskan. Konsepnya kita mau coba French press semua. Orang yang minum kopi di sini dapat pengalaman French press. Yang lain nggak harus ada gitu. French pressnya ada 7 atau 8. Jadi orang di sana itu spesialis minum French press. Atau mau apa namanya kopi Vietnam drip, nah, itu juga bisa. Kalau mau semua boleh, tapi pelan-pelan. Dikenalkannya pelan-pelan. Dan berikutnya teman-teman juga harus hati-hati. Ini alat-alat ini mudah atau tidak untuk nanti dapat rekomendasi ketika rusak servisnya, kemudian harga jualnya kembali nanti gimana gitu. Maka tentu penting ya kita kita selalu berusaha ya di Sinokopi ini biar teman-teman mau dimudahkan dengan cara-cara itu supaya nanti apa namanya teman-teman bisa mudah untuk mengoperasionalkan semuanya tanpa kayak wah ini nanti kalau beli gini ini gimana itu tidak kita saling akan membantu di sini. Jadi kalau teman-teman bingung menentukan konsep alat untuk konsepnya di kedai masing-masing, insya Allah di Sinar Kopi juga siap untuk apa ya membantu sesuai rekomendasinya. Oh, saya mau konsep ini, nanti kita bantu di situ. Nanti tinggal tanya aja, nanti saya akan bantu jawab di situ. Jadi kita tidak hanya menyiapkan alat, tapi bantu konsep teman-teman di sini. Tapi harus dipastikan juga alatnya tepat. Nanti bisa ya Kak, nanti misalkan nggak cocok dengan alatnya kita oh kayaknya saya cocok yang ini deh asal belum dipakai ya asal belum dipakai semua bisa nanti kita jadi nanti teman-teman kita bantu untuk SOP-nya SOP kedai SOP espresso SOP manual brew semua kita siapkan semuanya biar teman-teman lebih mudah untuk itu. Nah selanjutnya nanti teman-teman mainkan di basic konsep dan basic pengetahuannya tentang kopi ini dengan terus kita harus ada forum-forum kayak gini nanti tanya jawab. Silahkan kalau mau apa tanya jawab monggo. Silakan
Teman-teman bisa langsung mengajukan pertanyaan aja, dimulai dari ini ya. Yang Ya, ingin tanyakan langsung Namira bisa Kopi. silakan. Saya boleh tanya, Namira Pak? Kopi. Oke, ini ada berapa orang yang mau tanya ya? Saya tanya dong, Pak. Ya. Aiza Irin. Oke, Namira silakan. Kopi Purwokerto. Oke, Eh, Namira. oke, Tes hand ya, Kak ya? Tes hand. bisa rasain dulu ya. Oke, silakan dari Namira Kopi bisa bertanya. Oh ya, terima kasih. Eh, langsung saja ini memang saya Namira Kopi itu Ya. buka sudah hampir 1 tahun lah, 1 tahun. Cuma memang konsepnya karena letak geografisnya masuk ke dalam, jadi kalau segmentasi lingkungan itu tidak mungkin kita pasang segmentasinya di situ. Jadi saya bermain di kolega, kolega karena saya pensiunan mas, pensiunan jadi saya punya banyak teman, kita tawarkan kepada mereka dan alhamdulillah banyak yang datang. Namun karena lokasi yang tidak menguntungkan memang kadang-kadang sepi seperti sekarang ini hujan sepi sekali karena kebanyakan kita sekarang malah bermain di COD. Banyak rapat, kita banyak pesanan sampai 20, 30, sampai 40, bahkan 60 cup bisa kita layani. Itu kita mainnya di kopi susu. Kopi susu. Akhir-akhir ini banyak. Tapi kita juga bermain di milsek dan sebagainya nanti ada juga. Jadi yang saya tanyakan itu karena segmentasi terdekat lingkungan itu tidak memungkinkan, apakah perlu ada ekspansi ya? Misal buka di mana atau mungkin bergeser tempat sehingga eksistensi dari Namira Coffee bisa tetap jalan. Nah ini yang lagi saya pikirkan itu apakah perlu ekspansi ke daerah lain atau tetap bertahan di tempat tersebut. Sebenarnya beberapa 1 kilometer ada Universitas Muhammadiyah ya, UMP Purwokerto. Cuma memang agak jauh sih, jadi mungkin karena belum tahu saja. Jadi itu pertanyaan saya. Jadi apakah perlu ekspansi? Apakah tetap pada segmentasi awal, yaitu kita dengan kolega kita konsepnya kafe, memang ada karaoke, kemudian tempat-tempat nongkrong dan sebagainya ada. Cuma memang kalau hujan begini sepi, sepi sekali. Itu mas, apa perlu ekspansi atau tetap bertahan di tempat tersebut? Terima kasih mas. Untuk bertahan, mau tanya Bapak, misalkan kita bertahan, Bapak punya ini enggak? Karyawannya seperti apa? Saya boleh tahu karyawannya seperti apa? Terus ada tim medsosnya enggak? Ada tim kreatifnya tidak? Tim kreatif anak dan istri. Berarti Anak dan Bapak istri. sudah hire itu tim kreatif minimal anak-anak yang di kampus UMP, ya. Oh, Itu satu. iya, Yang paling itu. Tapi ini saya lagi mencoba karena saya buat kos ini dan nanti mungkin yang kos di sini sebagai kita hire untuk sebagai duta duta Namira Coffee. Kayak gitu, Mas. Kalau bisa yang profesional sekalian Pak, karena eman-eman Bapak ini punya kedai yang bagus, ada karaoke-nya, ada banyak di situ yang menyajikan banyak. Kalau ini hanya sekedarnya eman-eman, jadi Bapak cari profesional yang di situ yang paham dunia anak zaman sekarang, karena itu
punya peluang bagus, apalagi dekat kampus. Kalau bisa diutamakan misalkan anak-anak dari UMP itu supaya Pak lebih cepat menggait ke sana kalau mau segmentasi ke sana. Seperti itu Pak. Itu kalau kita nggak ekspansi. Kalau mau ekspansi tentu kita banyak rumus lagi dan harus mengulang lagi banyak hal dan itu Ya, eman-eman. Mending di situ dimatangkan dulu. Seperti itu. ya, ya. Ini memang saya lagi mikir-mikir. Memang kalau buka lagi, saya harus apa namanya ya, survei dulu, kemudian apa segmentasinya yang mana dan sebagainya. Tapi apa sebenarnya jalan sih karena sampai kemarin-kemarin ya banyak yang datang kolega ada guru karena saya di pendidikan dulu jadi ada kepala sekolah, ada guru, rapat juga di sini, rapat PGRI, koperasi dan sebagainya bisa di sini. Cuma kalau hari-hari memang agak sepi karena tadi saya sampaikan lingkungan kurang mendukung karena pedesaan. Kopi dianggapnya mahal gitu tadi, kayak gitu. Jadi kita bermainnya gitu. Kemudian saya jemput bola juga, pesanan-pesanan kalau ada rapat di kecamatan, desa, kita COD ke sana. Kita kirim, kita suplai. Kebanyakan ya, kopi. Ya, Itu Mas. PR-nya kan Kak Bapak pengen bikin ini ramai hariannya, yaitu memang tim kreatif itu penting sekali. Yang untuk medsos, mengelola medsos sekaligus mereka akan menggait konsumen di luar jangkauannya Bapak, keluarga Bapak, dan kolega-kolega Bapak. Itu akan lebih naikkan lagi. Jadi itu Pak, ditarget aja mereka seperti itu. Kita sewa itu. Kemudian ditarget bisa nggak sebulan ini satu hari bisa sampai 50 cup gitu. Terus naik lagi 100 cup gitu. Caranya gimana? Silakan kalian tim kreatif. Jadi Bapak nggak akan pusing dengan itu. Iya. Yang penting secara kolega. Ada sih, ada ponakan juga ada yang kuliah Pak, di UMP jadi jangan di keluarga Pak. Kalau bisa yang memang profesional yang Bapak bisa mempreser. profesional. Oke, yang bisa mempreser, yang bisa menekan itu untuk serius. Kalau itu Ya, siap. gitu. Iya. Siap, terima kasih. Zain. Mohon maaf sering tanya ini. Aman Pak, nggak apa-apa Pak. Bagus. Tanya banyak. Kita tumbuh bareng. Ada yang mau tanya? Michael. Ya, mau coach. Oke, silakan. Oke. Kak, silakan. Iya, dari warung Kebon Jati, coach. Oh iya, oke. Bisa videonya nggak? Saya di Parung. Pertama saya ceritakan coach bahwa saya sebenarnya pensiunan juga seperti Bapak tadi dari Namira. Kemudian saya belajar kopi dengan Mbak Mei. Mbak Mei dari Sinau Kopi itu sangat membantu saya. Terima kasih dari nggak bisa saya bisa coach. Terus konsep memang saya udah ada konsep yaitu kopi dan restoran. Tadi saya tepatnya restoran, kemudian saya merambah ke kopi. Nah, kemudian yang coach bilang tadi dengan yang suasana saya Kebon Jati coach. Kemudian menu, nah ini menu kita utamanya saya di kopi gula aren, terus kemudian kopi pahit gitu. Nah, saya mau tanyakan coach ini adalah saya dengan bertumbuhnya saya, tapi masih sepi coach, karena saya belum ada tim media. Saya ada dua kendala nih, sob. Apakah saya bikin tim media dulu atau bikin yang pekerja dulu, gitu coach. Tolong maksudnya apakah saya mau duluan siapa nih? Karena saya kan pensiun jadi dana terbatas, jadi saya tidak bisa sekaligus semua coach. Oke. Yang mana dulu coach? Terima kasih coach. Boleh tahu digambarkan situasi lingkungannya, kemudian bentuk restonya dan bagaimana menu-menu makanannya? Ya, kalau situasinya itu dulu saya ada 2.000 meter lokasinya. Itu saya tanam pohon jati, sekarang pohon jati udah besar-besar. Nah, di lokasi 2.000 meter itu saya ada beberapa kayak bungalow gitu, coach. Kadang-kadang mereka ada orang yang untuk rapat juga bisa juga di sana.
Terus sebenarnya saya tidak jauh dari itu. Uncle Joe Kopi. Uncle Joe Kopi dekat saya itu, Coach. Daerah Tapi mana, karena Pak? saya mana? Di daerah Tangerang. Mana? Enggak, ini di Ciseeng, Parung, Ci? Bogor, Coach. Oh, Bogor. Oke. Terus? Ah. Nah, itu konsepnya apa namanya? Situasinya pohon jati, tapi memang agak masuk 50 meter dari jalan besar, Coach. Nah, Mm-mm. itu salah satu kendala saya juga. Tapi saya menanyakan Coach ini, apakah saya mau utamakan dulu untuk pegawai saya, Mm-mm. atau karena selama ini saya sama istri dan anak-anak aja, dong, Coach. Jadi apakah sosial media dulu gitu kan? Karena Oke, kalau saya jalan dua-duanya tuh betul. agak sulit, Coach, karena Iya. terkendala biaya. Terima kasih, Coach. Iya. Pertanyaannya, Kakak Ai ini merasa sudah capek belum dengan kerja berkeluarga bareng keluarga gitu? Itu aja dulu. Pertanyaan itu dulu. Ya, kalau dengan kondisi sekarang, dengan uh, apa pembeli yang sekarang belum Belum. capek, Coach. Oke, oke. Sebenarnya konsepnya sudah bagus itu, Pak. Kak, dengan lahan 2.000, Kakak bisa nambahin, sudah ada ini ya, udah ada playgroundnya gitu ya, ada tempat-tempat bermain anak gitu. Oh, teman anak-anak baru sedikit, dong, Coach. Baru Oke, apa nama perosotan dan ayunan aja dua, baru saya oke, belum oke. itu. Oke. Ah, Terus fokusnya mau di kopi atau di restonya yang mau ditonjolkan gitu? saya utamanya resto, Resto. kopi untuk yang hari-hari gitu. Kalau resto kan untuk keluarga-keluarga gitu, Dok, Coach. Oke. Sebenarnya nggak masalah kalau resto harian juga bisa. Tinggal nanti di situ kan mesti kan kita ada apa ya, konten kreator, influencer-influencer. Wah, undang mereka untuk KOL, barter ya. Yang kecil-kecilan dulu aja. Kakak tonjolin apa yang paling menarik ketika ke situ. Meskipun harus rela belusuk-belusuk, itu apa yang harus orang yang harus ke situ tuh apa gitu. Tonjolin menu restonya dulu gitu. Nah, Yes. kopi susu ini nanti penunjang ketika oh di sini tidak hanya cuma ini loh, bisa bapaknya misalkan kita keluarga mau datang ke situ, ibu pesan makan makanannya, adik pesan makanannya, tapi bapak sama anak yang udah baru gede ini bisa kok pesan kopi-kopi yang fancy kita enak dan sebagainya. Nah, itu nanti second opinionnya gitu. Jadi pertama harus tonjolin itu dulu. Nah, kakak nggak apa-apa. Tidak, kalau dengan dana yang terbatas tidak harus pakai tim khusus karena kakak ini belum yang kayak yang tadi ya, beda beda kasus ya. Terus kakak juga bisa ngelola sendiri gitu. Jadi bapak ini tinggal ini aja, maksimalin menu yang paling orang harus rela ke situ gitu dengan kondisi lingkungan yang seperti itu. Tapi lingkungannya udah bagus gitu. Nah, itu untuk Iya. di situ udah bagus ke situ. Nah, kakak kerjasama dengan KOL gitu ya, kayak kerjasama konten dengan barter menu di situ gitu. Barter menu berapa Ah, gitu. Bisa di itu biar tidak terlalu boncos. Itu malah lebih mudah. Jadi nanti kasih pengalaman rasa, pengalaman lingkungan buat orang-orang yang mau datang ke situ, itu yang bikin mereka nanti akan tertarik ke situ. Baru kenalin juga kita punya produk-produk kopi juga yang kekinian ya. Tentukan signature-nya mau bikin apa yang khas di situ gitu. Seperti siap, itu. siap, Coach. Gitu. Oke. Siap. Terima kasih banyak, Coach. Iya, sama-sama. Lalu, Coach. Ya. Oke, terima kasih ya sudah bertanya. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya teman-teman. Masih ada waktu sampai jam 9 malam. Jadi gunakan sebaik mungkin untuk bisa berkonsultasi, melakukan pertanyaan, ataupun yang ingin sharing juga dipersilakan. Boleh banget. Oh ini ada satu nih Kak. Mas Amit, ini ada dari Q&A ada yang bertanya. Bisa dibaca langsung. Q&A. Oh, nggak ada di sini. Coba saya bacakan aja ya. Hmm. Dari Kak User. Mohon pandangannya atau cerita tentang warung kopi yang menyajikan menu mencirikan alat manual brew saja. Tadi kok cerita ada warkop konsep French press Vietnam drip itu. Bisa dijawab Kak? Hmm. Mohon apa tadi awalnya? Mohon pandangan atau cerita tentang warung kopi yang menyajikan menu mencirikan alat menu manual brewing saja. Hmm. Mungkin konsep warung kopi yang hanya menyajikan kopi yang dari alat-alat manual brew itu loh. Oh iya. Cuman French Jadi, press atau boleh. Vietnam drip atau Bisa Kak. V60 seperti itu. Eh,
Jadi ini jualannya sambil edukasi. Di sini ternyata alat kopi tidak hanya ini. Kita bisa dengan alat yang seperti ini. Karena ada kejuaraan dulu sebelum rame-rame kejuaraan kopi itu, ada yang mereka nyeduh kopi Gesa pakai French press. Tidak pakai PCC. Dan dapat juara. Serius. Ngambil Unik, unik, kopi unik, Gesanya. unik. Kopi Gesanya dulu di Indonesia belum banyak. Kopi Hmm. Gesa itu ada di Singapura. Dia harus menerbangkan temennya dari Bali ke sana. Ini anak Bali. Terus kejuaraan di Jakarta nasional, dia dapat juara ya, karena gak pakai French press gitu. Jadi dengan French press misalkan ya, boleh alat apapun gitu ya, nanti bikin cerita alat boleh apapun, tapi pastikan kopinya juga harus apa ya, enak, kopinya harus jelas gitu. Misalkan sini cuma French press, tapi kita punya kopi-kopi yang diseduh dengan French press pun sudah cukup enak gitu, bisa ada. Itu serius juara tahun 2022 sebelum pandemi, bahkan 2019 2018-an itu ada yang juara. Dulu belum ada orang kejuaraan Indonesia yang WBFC gitu, belum ada. Sekarang baru mulai banyak tapi udah nggak pakai itu. Alasannya apa? Ternyata ketika di French press ini kontak dengan air, kemudian bagaimana body kopi juara. Nah, ini bisa dibawa untuk itu gitu. Jadi aman kok gitu. Itu untuk manual brew gitu. Kalau mau mengandalkan itu, tentukan gitu. Manual brew ini bisa maksimal loh, dengan alat yang seminimal kopinya bisa maksimal, nah seperti itu. Jadi bisa jualan French press tapi yang dijual Gesa, Ciroso, Sidra gitu, kopi-kopi yang keren-keren tuh. Ternyata enak ya, itu bisa mematahkan stigma juga gitu. Yang nggak cuman es kopi susu aja gitu ya. Gitu. Oke, menarik, menarik. Itu juga kayaknya bisa masuk ke tema kita tentang konsep juga ya, Mas ya. Betul betul ya. Ini ada yang tanya langsung di Oh ya, cetak ini Pak, ada yang di raise daerah. hand dari Kak Bambang Damayanto. Bisa Oke. boleh langsung menyampaikan pertanyaannya, Kak Bambang? Cek halo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Kedengeran nggak? Ya, Kedengeran nggak? Silakan, kedengeran, kedengeran, kedengeran. Oke, baik, baik. Saya kebetulan usaha saya saat ini usaha kopi susu. Hanya saya masih tahap pada pre-order karena terus terang saya kerja sendiri dan memang tinggal sendiri. Pertanyaan saya adalah, kebetulan saat ini alhamdulillah kopi saya semakin gemari dan semakin banyak yang order. Persoalannya adalah saya ini karena sendiri eh, punya kendala untuk memenuhi kebutuhan. Saya contoh aja, saya tuh jualan cuma hanya yang setengah liter dengan 1 liter. Nah, untuk 1 liter itu biasanya saya membutuhkan espresso sebanyak 200 ml gitu. Nah, saya minta itu. Saat ini saya pakai Rockpresso. Saya pakai Rockpresso yang biasa, artinya bukan yang smart shot yang bisa ini sendiri, tapi saya benar-benar masih pakai Rockpresso. Nah, DC. pertanyaan saya, apa saran dari Sinau Kopi untuk peralatan yang mungkin belum terlalu mahal, tetapi sudah bisa ya minimal memenuhi kebutuhan saya yang kira-kira sekitar 2.000 sampai 3.000 mili espresso per hari. Terima kasih. Kalau anak muda ya Pak, barista di Jogja ada salah satu kafe yang sekarang udah gede ya. Saya tidak bisa menyebutkan namanya karena kita tidak di endorse gitu ya. Dulu awal mereka jualan tidak pakai mesin espresso, pakainya espresso juga ada. Itu sehari targetnya barista untuk ngengkol 2 liter ya gitu. Ada, dan itu ada beneran. Tapi kalau kakak nanti bisa tertarik untuk mencoba, bisa pakai alat-alat espresso rumahan dulu nggak apa-apa. Jadi Verati Vero gitu. Tapi yang nanti bisa tanya-tanya di CS ya, karena saya kurang tahu di sana ketersediaannya apa saja kalau anu, di Sinokopi. Tapi yang jelas pakai yang itu cukup, asal tidak dipakai untuk steam. Nanti untuk espressonya akan maksimal, tidak capek dan
masih cukup untuk mesin di rumahan gitu, di rumah dengan listrik yang segitu masih bisa pakai itu udah bisa. Tapi itu kembali ke preferensi nanti, kakak mau masih apa asik mau pakai Ropresso, mau upgrade itu nanti bisa dicek apakah ini pasarnya stabil atau tidak di situ. Jadi dilihat stabilisan dulu pasarnya gitu. Kalau misalkan udah mulai kayaknya saya ini sudah stabil nih, capek dan ada kendala di ini gitu, boleh bisa nanti upgrade di situ gitu. Yang rumahan dulu nggak apa-apa. Dipastikan nanti bisa apa namanya, Kalau boleh tahu Kak, hmm, itu apakah kalau budget di bawah 4 juta itu memungkinkan nggak untuk dapat mesin espresso yang tadi saya bilang bisa memenuhi kebutuhan kurang lebih sekitar 2 sampai 3 liter per hari. Terima kasih. sebentar Kak. Kalau untuk mesin, jadi gini, saya kurang tahu ya mesin espresso espresso rumahan, saya kurang tahu. Tapi nanti kakak bisa tanya di CS saja, karena saya di dulu banyak di tidak di dunia yang apa namanya, yang mesin-mesin yang kecil, karena saya dulu langsung ketemunya di kedai-kedai besar, kemudian yang seharinya harus produksi banyak gitu. Jadi untuk mesin-mesin nanti kakak bisa tanya di ini nggih, di customer service ya, supaya nanti lebih mudah karena mereka yang Baik. tahu kapasitas mesinnya gitu. Nanti lanjut Oh ya, chatting baik. gitu. Baik, ya. Terima kasih Kak Hamid. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan terkait ketersediaan alat, bahan, nanti teman-teman bisa langsung tanyakan kepada customer service, karena untuk segala penawaran tersebut bisa sekaligus konsultasi ya, bisa ditanyakan langsung, dan jika ingin langsung memesan juga bisa langsung ke saya saja seperti itu. Oke. Ini ada yang tanya, Pak, di daerah saya banyak kopi keliling. Bagaimana kita jitu masuk pasar tersebut? Boleh aja, tapi harus ada yang diperhatikan. Pasar yang jualan seperti itu saling ininya itu main harga, main apa namanya, kecil-kecilan harga. Nah, kakak harus segmennya yang apa? Kalau musik yang mau bontang-panting, mau yang capek ya main di situ, silahkan gitu. Tapi kalau kakak mau bikin yang sesuatu yang beda, tidak hanya kopi keliling, misalkan setup boothnya lebih bagus, setup boothnya lebih serius, punya konsep yang lebih unik gitu, misalkan pakai apa, bisa nambah susu sendiri atau bisa nambah bisa milih rasa sendiri gitu, pakai dispenser, alat-alat dispenser kecil itu ya, pencet di situ, misalkan mau itu dibuat konsep yang lebih menarik, boleh saja gitu. Asal supaya jangan main di perang harga, karena kalau perang harga nanti kakak bisa akan lebih kalah, lebih-lebih mereka lebih besar, bisa jadi mereka cuma buka cabang dan itu lebih kuat daripada kita yang sekedar cuma baru UMKM yang kecil gitu, baru jualan sendiri-sendiri seperti itu. Jadi harus harus kreatif juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, halo Kak Yayan, boleh silakan Ya, langsung mengajukan pertanyaan singkat saja ya Kak ya. ya. Saya kan gini, ya untuk di rumah aja sih saya punya alat ini Rockpresso yang smart ya. Ya, Tapi ternyata itu kapasitasnya kecil loh. ya. Sebetulnya sih kalau untuk sendiri sih cukup. Cuma kadang-kadang kan saya ada teman itu perlu banyak itu. Maksud saya gini, kalau espresso itu bisa bertahan lama, misalnya kalau saya nyetok itu bisa nggak berubah nggak rasanya itu? Bisa, Untuk berapa cuma lama gitu? bisa, tapi kesegarannya beda. Iya, oh Tapi gitu ya. kesegarannya ada beda. Jadi kalau Bapak cuma mau buat kopi susu boleh nyetok. Itu bisa sampai 2 hari, 3 hari kok kalau di kulkas. Tapi kalau mau americano, mau espresso yang disediakan itu jangan yang stokan, karena kalau nggak fresh nggak enak rasanya. Oh gitu ya. Kalau untuk susu gula aren masih boleh mungkin ya di Boleh, stok boleh, ya? aman. Yang penting jangan americano ya kayak. Kalau americano nanti rasanya aneh. Oh gitu ya. Nanti rasanya kayak apa namanya, Nescafe yang kecil itu. Iya. Kalau untuk americano itu bagusnya arabica, robusta atau campuran ya? Blend bagus. Untuk Berapa tuh lawannya? blend bisa 50-50, bisa 70 arabica,
tiga Oh, atau kalau mau nggak terlalu asam ya 50-50. untuk aren Amerikan. Kalau untuk gula aren bagusnya apa tuh? Full robusta udah aman. Biar Oh, biar oh nggak iya. terlalu yieldnya Oh iya. terlalu Oke. encer. Terima kasih. Terima Ya, kasih. Oke, terima kasih Kak Yayan. Ini juga ada satu lagi pertanyaan dari fitur Q&A. Saya langsung bacakan ya Mas ya. Oke, bagaimana masukan coach terkait kios kopi skala stop and go? Penjualan belum maksimal dekat kampus, tapi belum maksimal menggait konsumen lokal. apa? Shot kopi, stop and go. Bagaimana masukan coach terkait kios kopi skala stop and go? Berarti kayak ini ya, jualan apa namanya? Kalau yang fitur apa namanya? Kopi cuma pop up gitu ya. Mungkin atau yang seperti apa ya? Stop and go itu apa tadi? Jualan ini, jualan ya Allah lupa. Stop and go itu kayak Network dulu kemudian pergi gitu loh, ya, jualan oh ya keliling. itu, itu stop and go. Apa namanya kalau di kita cuma beli ayam goreng itu yang ada di McD itu apa dulu? Take away. Take away ya Pak ya. Kayak Tuku sama Fore yang gede kecil tuh Kak, kalau di Jakarta banyak stop and go. Oh stop and go ya ya toko. Dikuatin dulu brandingnya dikuatin, nanti kalau kopinya enak, kopinya jelas akan cepet nyantol gitu. Brandingnya apalagi dekat kampus, ikut-ikutlah ngasih apa namanya, ikut di iklan, ikut endorse, ikut apa namanya, kalau mereka ada acara kita ikut nitip proposal mereka biar kita bisa bantu gitu ya, ngasih iklan, ngasih kopi susunya gitu. Nanti dengan rasa yang jelas mereka akan sangat tertarik, apalagi itu eman-eman tuh segmen kampus, oh kopi sana ternyata enak itu, ini yang mensponsori acara-acara kita, yuk kita ramaikan, tentu akan feedbacknya seperti itu kalau mau segmen yang masih segitu gitu. Oke, berarti dikuatkan di brandingan kopinya ya Mas ya. Ya, kalau udah branding kemudian marketingnya harus jalan juga di situ seperti itu, Oh, banyak-banyak. oke, nice. Oke, mungkin terakhir pertanyaan. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk pertanyaan terakhir bisa kita sebelum kita akhiri seperti itu. Adakah yang ingin bertanya sebelum kita akhiri? Ada Mas. Oke, silakan dari Kak Sangga Kopi. Iya, selamat malam Coach. Ya, Sebenarnya saya punya kedai itu es teh ya, bukan es kopi. Dan kedai es teh saya itu pakai kemasan plastik ya Coach. Plastik yang ada talinya lah. Mungkin sekarang sudah banyak gitu ya. es cekek, Nah, ketika es teh ya, es cekek, ketika saya namanya cekek gitu ya, cekek. mungkin ya. Ketika saya masuk ke pengen nambah menu kopi gitu ya. Apakah lazim gitu kopi lagi dengan kemasan yang disamakan dengan es teh pakai plastik, atau ya itu kan nggak lazim ya, kalau kopi ya harusnya pakai cup ataupun botolan, mungkin seperti itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan selanjutnya, karena tempatnya tuh pinggir jalan ya, jadi kayak drive thru gitu, jadi cepet kan, misalnya orang beli tuh pengen langsung dilayani langsung pergi gitu. Nah, apakah dengan yang sekarang saya lakukan adalah dengan mengeluarkan stok kopi dulu tuh. Jadi si kopi sama creamer sama susu sama apa utai itu udah dicampur. Cuma ketika ada yang beli nanti tinggal menambahkan tadi variannya, misalkan pakai rasa apa gula aren, tinggal tambahkan gula aren dan saya tambahkan lagi kopi lagi gitu. Jadi yang ada mix kopi yang sudah jadinya, tinggal ditambah tadi gula aren, baru tambah kopi lagi sedikit gitu. Nah, apakah ya sistem seperti itu dengan mengurangi rasa kopinya nggak? Itu mungkin dulu pertanyaannya, Coach. Terima kasih. Sebaiknya oke, untuk yang jualan teh sama kopi dipisah Kak. Kalau digabung nanti eman-eman kita akan mengorbankan banyak hal untuk kopinya. Misalkan kopi mau di harga berapa? Apakah bisa orang dari beli teh kemudian beli kopi yang seharga misalkan 8 ya, 8.000, tehnya cuma 3.000 misalkan gitu. Nah, boleh dicoba, tapi itu bukankah malah apa ya? Kopinya jadi kurang ini, kurang kurang bisa kita mainkan harga lebih tinggi lagi takutnya gitu. Tapi kalau misalkan kakak mau nyoba nggak apa-apa. Tapi kalau pakai cup itu kan lebih jelas ya. Oh ini kopinya
dipakai cup bagus dengan harga segini, worth it lah, gitu. Orang akan seperti itu. Kemudian dipadu dengan rasanya. Nah, untuk melihat kondisi tadi, enak dan enak, sumbernya utama adalah emulsinya. Creamer itu kan mengemulsi antara kopi dengan susu gitu, supaya dia lebih blend, lebih nyatu rasanya gitu. Kalau misalkan kakak segmennya sudah ramai, boleh dibuat kayak gitu. Tapi kalau misalkan masih sehari 20, sehari 25, 30 gitu, 50, itu bisa diraciknya dipisah gitu. Eman-eman karena creamer kalau udah digabung dan sebagainya, kalau misalkan kurang laku nanti bisa malah dibuang kan, kebuang gitu. Susu dipisah, creamer dipisah, kemudian sirup sama kopinya juga dipisah. Jadi tinggal digabungin empat elemen itu ketika nanti kalau sudah siap aja gitu. Karena eman-eman kalau kakak harus nanti buang bahan gitu. Itu kalau udah rame boleh pakai yang tadi konsep tadi tinggal nambahin rasa-rasanya gitu. Seperti itu Kak. Oke, itu Kak Sangga Terima Coffee kasih. bisa dipahami ya. Ya, Oke, oke. Ah, mungkin seperti itu untuk sesi tanya jawabnya teman-teman ya. Karena kita sudah 1 jam hmm, eh, webinar ini, karena kita sudah sampai jam 21.00, mungkin ini adalah waktunya kita untuk mengakhiri Sinok Talk kita pada malam hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri, dari Coach Hamid ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement. em, tetap ya apa namanya konsistensi dijaga, semangatnya dijaga dan mungkin dengan cara inilah kita bisa bareng-bareng untuk terus oh saya punya problem ini problem ini. Saya juga belajar dari problem-problem teman-teman untuk gimana mencari solusi bersama di sini. Jadi tetap bersama-sama kita galakkan untuk produk-produk kita supaya terus untuk apa ya dikenal dan dinikmati oleh semua kalangan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Coach Hamid yang telah memberikan insight-nya pada malam hari ini, sekaligus menjawab keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan dari para peserta Sinokom kita pada malam hari ini itu ya Kak ya. Hmm. Makasih juga pada teman-teman semuanya sudah hadir dan bergabung pada Sinokopi Talk yang ketiga. Semoga materi hari ini dapat membantu teman-teman semuanya yang sedang merencanakan kedai ataupun ingin menyempurnakan lagi kedai usahanya, model operasional, bahan dan lain-lain sebagainya yang tadi sudah dipaparkan dan juga sudah ditanyakan seperti itu. Untuk teman-teman yang ingin kemudian apa ya, ingin mendapatkan pendampingan lebih lanjut, nanti akan terus dimonitoring oleh mentor kita bersama, mulai dari nanti pemilihan alatnya ataupun nanti membutuhkan bahan-bahan dan lain sebagainya. Nanti akan bisa teman-teman sampaikan saja untuk kebutuhannya, serta nanti juga bisa untuk pengadaan bisa langsung pesan juga di CS kami seperti itu ataupun dengan mentor seperti itu. Karena Sinokop nanti akan selalu siap membantu kapanpun nanti teman-teman ingin membutuhkan apapun itu, nanti bisa langsung ditanyakan saja dan bisa langsung di kontak seperti itu. Nah, mungkin eh, itu aja teman-teman semuanya untuk sesi Sinokopi Talk kita yang pada malam hari ini. Sebelum sebelum diakhiri nanti teman-teman, mohon untuk jangan live terlebih dahulu. Kita seperti biasa adakan sesi dokumentasi terlebih dahulu setelah kita tutup seperti itu. Oke, mungkin dari saya sebagai host membawa acara pada malam hari ini, bila banyak salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Kita ketemu lagi pada Sinau Kopi Talk yang berikutnya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat selalu. Kita jumpa lagi pekan depan. Dari saya mohon maaf dan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dinyalakan kamera teman-teman untuk kita foto terlebih dahulu. Oke, sudah ready semuanya. Oke, kalau udah hitungan ketiga bisa pose ya. 3, 2, 1. Oke, slide slide, slide berikutnya kan 3 ya. 3, 2, 1.
Tuh. Oke, cukup teman-teman semuanya. Thank you. Semoga sehat selalu. Kita bertemu lagi pekan depan. Ya, sehat selalu kakak semuanya. Terima kasih.